Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang financial projection, di mana ini tuh penting banget untuk bisnis kalian. Nah, pastinya nanti di akhir sesi kita bakal bagi-bagi template, jadi langsung bisa dipraktekin deh di bisnis kalian. Oke, aku spill ya. Jadi kan kita sebagai pengusaha itu perlu rancangan keuangan. Nah, hal yang pertama dan harus benar-benar diperhatikan karena ini merupakan sangat amat krusial. Nah, jika tidak dilakukan perencanaan dengan baik dan jelas, maka bisnis juga bisa beresiko mengalami kebangkrutan nih teman-teman. Dan nah, nggak mau kan kalau misalkan bisnisnya kayak gitu. Nah, makanya kita harus buat nih financial projection yang baik. Nah, yang baik itu seperti apa sih? Nah, nanti kita bahas sama Coach Yusak, oke? Oke, teman-teman, sambil menunggu yang lain, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sebentar. Wah, ini udah banyak nih yang nge-spill tentang bisnisnya. Ada yang bisnis jas hujan muslimah. Wah, keren banget. Ada bisnis tentang cemilan. Oke. Creative agency. Oke. Keuangan. Produsen kaos kaki. Es teh. Oke, apalagi? Kopi. Raja kasur. Jual kasur ya, Kak ya? Wah, kayaknya nih segala bisnis ada nih berkumpul di sini. Boleh banget di-spill nih teman-teman. Siapa tahu teman-temannya sekalian buat ajang saling kenal dan mengenali bisnisnya teman-teman. Bakso aci, kopi, Queen's Boutique, oke. Jamu jenggo, oke. Apalagi nih teman-teman bisnisnya? Oh ya teman-teman mau ngingetin sekali lagi karena emang Zoominar ini limited seat ya. Jadi kalau bisa, kalau misalkan udah masuk dari awal jangan keluar lagi karena siapa tahu nih ketika kalian udah keluar dan mau masuk lagi itu nggak bisa karena udah full. Jadi dipastiin harus stay tune dari awal sampai akhir. Karena sayang banget kalau misalkan pas aku nge-spill nih promo tentang e-course dan juga lagi ngebagiin template gratis, kalian udah keluar, kan sayang banget ya. Jadi harus stay tune. Aku mau lihat lagi deh, ininya bisnisnya ada apa aja. Kosmetik, oke. Digital Agency and ERP Development. Wih, keren banget nih ERP. Yang lagi kekinian banget nih ERP, lagi dibutuhin banget di beberapa perusahaan. Sate Taichan, oke. Yusuf Kosmetik, gamis, blus, kemeja wanita. Oke, jadi tentang apa namanya pakaian wanita ya Kak Dinda. Food ingredients. Oke, apalagi? Rompi, salats, and menswear. Aksesoris HP. Wah, keren-keren banget ini. Atau teman-teman ada yang baru mau mulai bisnis? Kalau boleh tahu, kalau misalkan baru mau mulai bisnis, pengen bisnis apa sih kalian? Boleh nih di-spill di kolom chat. Aku Kak, thrifting. Oke, thrifting tuh lagi happening banget nih. Mariam Frozen baru hadir. Oke, halo Kak Nena. Arifin Consulting HR, Apotek, aksesoris HP. Oke. Keren-keren banget sih ini bisnisnya. Ghost Kitchen, ekspedisi. Kayaknya semua bisnis ada di sini deh. Arifin Consulting udah tadi ya. Oke. Aku mau ngingetin sekali lagi, nanti di akhir sesi aku bakal spill tentang promo dari ilmu keuangan dan juga bakal bagiin template gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang pengen ditanyain dengan Coach Yuzak, itu boleh banget. Dan boleh banget juga kalau misalkan udah kepikiran pertanyaannya dari sekarang, boleh banget juga biar nanti langsung dibacain pas di akhir sesi tanya jawab, oke? Oke teman-teman, oh iya, boleh banget kalau misalkan mau on cam,
kita biar saling kenal. Jadi boleh banget yang mau on cam, boleh on cam, dipersilahkan. Bakulan kue. Aku bacain lagi deh ininya, kayaknya seru-seru nih bisnis-bisnisnya. Halo, aku dari Bolu Amor, Kak. Halo, Kak Lucy. Oh, Kak Irfai Bahtiar pengen jualan es teh nih. Wah, keren banget sih. Bakulan kue, oke. Siapa lagi nih yang mau nge-spill tentang bisnisnya? Boleh banget. Di sini kita sambil ngobrol-ngobrol. Hai, saya dari IT Solution Company. Wah, keren banget nih. IT Solution. Oke. Ada lagi yang mau nge-spill? Atau pengen bisnis apa gitu, boleh banget di sini. Kita open banget untuk yang pengen bisnis atau yang udah bisnis juga boleh. Halo Kak, aku dari Kunci Rasa Bogor. Oke. Hai semuanya, saya dari CR Box Indonesia, Jakarta Timur. Jasa konsultan pertambangan, Kak. Hai, saya dari Karawang, bisnis car wash and bengkel mobil. Wah, oke. PT Teguh Adi Perkasa TFP. Oke, ini ada yang spill nih. Wah, ini ada yang sampai nge-spill call-nya nih. Ini bisa jadi ajang untuk promosi ya, teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman. Yang produksi rak. Oke, saya dari CV Usaha. Kami mandiri. Oke. Wah, hari ini rame banget nih. 190 peserta dari Sabang sampai Merauke yang udah nggak sabar buat dengerin Coach Yuzak untuk bicara tentang financial projection. Dari Envilab Gresik, Kak. Wah, dari Gresik. Oke. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan aku mau ngingetin sekali lagi, tolong siapin catatannya. Dan juga kalau misalkan pengen makan atau pengen sambil nyemil atau sambil minum tuh boleh banget disiapin dulu sebelum dimulai. Jadi dari awal sampai akhir itu tetap stay tune dan tetap dengerin Coach Yuzaknya. Sehingga kalau misalkan ada ilmu-ilmu yang disampaikan Coach Yuzak itu nggak ketinggalan. Dari Blitar mau buka apa nih? Dari Blitar Kak mau buka bisnis apotek. Wah, keren banget. Dari www.bclog.co.id Surabaya Kak. Oke. Wah, seru banget nih hari ini, ramai banget. 200 peserta. 201 peserta. Wah, keren banget sih. Boleh banget kalau misalkan pengen ngajakin lagi teman-temannya buat oke. Oke, teman-teman, Coach Yuzaknya udah di sini. Kita langsung sapa Coach. Yuk, halo Coach. Halo, Delia. Halo teman-teman. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Halo teman-teman, nih luar biasa nih, banyak teman-teman juga yang hadir di sini nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke Coach, karena teman-teman juga udah nggak sabar, jadi langsung ke Coach Yuzak aja ya, waktu dan tempat. Thank you ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, terima kasih udah join gitu ya, 213 orang.
udah join hari ini. Oke. Eh, mudah-mudahan kita bisa saling belajar Sabtu-Sabtu gitu ya. Biasanya kita jalan-jalan, mendingan di rumah sama-sama belajar gitu ya. Oke, teman-teman nih banyak banget nih. Ada dari Medan, Jogja, wah luar biasa nih. Bekasi, wah tetangga tuh. Depok, Bontang, Masya Allah. Sidoarjo, oh, Ponoreok, oh Ponorogo. Terus dari Pekanbaru, Lamongan, waduh, Sragen, Masya Allah, Bandung. Terus ada apa lagi nih? Makassar, Kediri, Padang, Tasik, Lampung, Cibubur. Wah, gila nih dari mana-mana nih. Pontianak. Ini enaknya teman-teman ya. Kita kalau pakai Zoom kayak gini semua Indonesia ini bisa join gitu. Terus bisnisnya macam-macam nih. Ada bakso aci. Oh, bakso aci apa nih? Terus juga ada di food ingredient, es jamu jenggo, Queen Butik. Terus juga ada lagi Raja Kasur, Masya Allah. Terus resto olahan ayam. Wah, bisa kolaborasi kita nih. Ada es teh. Waduh, teman-teman nih. Saidar. Terus juga produsen kaos kaki, Kosaki. Waduh, ini banyak nih. Digital printing, sate Taichan. Ini kalau kita ngelihat usaha-usaha kayak gini tentunya membuat kita makin pede ya bahwa bisnis insya Allah akan terus berkembang. Oke. Terus juga ada frozen food, ghost kitchen, ekspedisi, ada juga jasa ya forwarding. Bolu Amor, wah salam buat Mas Ridwan. Tuh teman-teman tuh. Tuh jagonya cake di Sukabumi. Bakulan kue, IT Solution. Waduh, aku dari Kunci Rasa Bogor. Waduh, produk bayi. Aduh, luar biasa ya teman-teman ya. Ini apa namanya? Sabtu-Sabtu ya, siang-siang banyak banget yang hadir. Sekarang udah 222 orang yang join dan terus terang saya happy kalau kelas keuangan udah mulai penuh. Saya ingat banget waktu saya mulai sharing-sharing tentang keuangan tuh sepi banget. Yang rame tuh kelasnya kelas penjualan, kelas marketing gitu ya. Tuh rame tuh gitu loh. Nah, tapi ketika kelas keuangan penuh itu tanda-tandanya bisnis kita udah mau berkembang. Kenapa? Biasanya orang-orang yang udah mulai mau belajar keuangan tuh udah mulai banyak masalah. Dan biasanya yang bisnisnya udah banyak masalah, bisnisnya udah menjelang besar gitu ya. Amin. Jadi mudah-mudahan saya doa selalu bahwa bisnis teman-teman semoga terus tumbuh gitu ya. Terus tumbuh, berkembang dan bermanfaat tentunya buat kita semua. Oke, teman-teman, hari ini sesuai dengan brosur gitu ya yang udah disebar oleh tim dari Ilmu Keuangan, saya mau membagikan tools dan juga knowledge ya yang saya tahu tentang proyeksi keuangan. Ya, tentang proyeksi keuangan. Nanti saya akan bagikan proyeksi keuangan. Nah, sebelum nanti saya start, saya mau kasih gambaran dulu tentang apa sih yang akan kita pelajari gitu ya dari proyeksi keuangan. Saya coba sharing screen ya. Udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, jadi Kelihatan. ya, alhamdulillah. Jadi 2 hari ini saya bikin gitu ya tools proyeksi keuangan yang insya Allah ini bisa digunakan untuk semua bisnis gitu ya. Dan coba saya sederhanakan. Jadi dibilang ini simple, ya simple menurut saya. Tapi apakah ini aplikasi? Saya yakinkan harusnya ini bisa diaplikasikan. Nah, tinggal bagaimana nanti teman-teman mau menggunakan tools ini gitu ya. Nah, kita kasih knowledge-nya dulu gitu ya. Jadi biar teman-teman paham. Nah, jadi buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal ya. Yang udah kenal sama saya, senang bisa ketemu kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya Yusak ya, sampai hari ini saya masih aktif sebagai CEO dari Serasa Food dan mudah-mudahan sih saya bisa pensiun dini gitu ya. Bisa segera pensiun gitu ya dari jabatan CEO karena saya lebih hobi untuk berbagi, sharing, ngajar seperti ini.
Oke, terus saya juga co-founder dari SS Venture Capital. Ini sebuah perusahaan investment company ya di Jakarta. Jadi kami juga bersama partner mencari bisnis yang layak untuk diinvest gitu ya. Saya founder dari ilmukeuangan.com ya, ini sebuah platform edukasi untuk belajar keuangan bisnis. Kenapa saya dirikan ini gitu ya? Karena salah satu ciri ya bisnis itu bisnis di sebuah negara itu berkembang ketika para bisnis owner-nya itu udah mulai belajar keuangan gitu ya. Kenapa? Karena keuangan ini saya survei adalah satu ilmu yang lumayan paling tidak disukai oleh business owner atau pemilik bisnis gitu ya. Mungkin terlalu jelimet, terlalu segala macam. Padahal yang namanya bisnis itu kan kita bicara tentang uang gitu ya, bicara tentang uang. Jadi ilmukeuangan.com saya dirikan dan dijalankan oleh tim gitu ya, untuk bisa mengedukasi para bisnis gitu. Jadi pebisnis di Indonesia. Dan saya senang gitu ya karena sejak awal didirikan ilmu keuangan ini masih sepi. Sekarang kalau saya buat kelas udah ratusan orang yang ikut gitu ya. Jadi ada tanda bahwa bisnis kita udah mulai berkembang. Saya juga founder dari Accelerate, perusahaan yang bergerak di bidang akselerasi bisnis, jadi percepatan bisnis. Jadi bisnis-bisnis yang menurut kami layak untuk dipercepat gitu ya, itu kita bantu cepat. Dan memang itu salah satu skill ya, skill saya. Jadi kayak gini, ada bisnis yang di planning dia pengen punya revenue atau omset 1 triliun dan owner-nya menginginkan revenue 1 triliun itu terjadi pada tahun 2030. Lalu begitu kita analisa, ya kita analisa, saya bantu analisa keuangannya, analisa penjualannya, menggunakan data saintifik ya, tentunya saintifik, kita olah data historikalnya, ketemu bahwa 1 triliunnya ini harusnya bisa terjadi di tahun 2025, 2026. Akhirnya kita percepat. Jadi percepatan bisnis memang itu salah satu keahlian saya gitu. Jadi bukan dipaksakan untuk cepat, enggak, tapi kadang-kala kita business owner ini, pemilik bisnis itu enggak sadar gitu ya. Atau memang tidak dihitung bahwa bisnisnya ini sebenarnya punya momentum. Dan beberapa kali saya ngelihat bisnis seperti itu. Nah, jadi itu ya saya bersama teman-teman. Terus juga saya founder dari Smart Financial Map. Ini sebuah kurikulum belajar keuangan bisnis ya. Saya coba desain kurikulum itu kita keluar gitu. dalam waktu cuma cepat gitu ya. Kita bisa belajar prinsip-prinsip dari business finance ya, atau keuangan bisnis ya. Daripada teman-teman ikut MBA finance, boleh-boleh aja ya 2 tahun gitu ya. Itu saya ringkas ilmunya ini jadi 2 hari aja. Jadi teman-teman kalau mau ikut program kurikulum Smart Financial Map, silakan coba dicari tahu gitu ya. Dan saya juga business advisor di beberapa perusahaan. Hari ini mungkin saya bantu kurang lebih ya ada 6 sampai 10 perusahaan ya yang saya sedang tangani gitu ya, dan hampir semuanya bisnisnya udah lumayan besar gitu ya. Jadi range-nya tuh bisnisnya tuh antara di sekitar 30 miliar sampai dengan 100 miliar per tahun ya. Jadi revenue-nya udah segitu, dan biasanya bisnis-bisnis yang seperti itu udah mulai puyeng nih, mau diapain gitu ya. Ini udah segini coach gitu kan, terus mau diapain nih. Nah, akhirnya saya coba bantu untuk mencari next step-nya. Jadi apa sih next step dari bisnis yang udah seperti itu? Kenapa? Karena bisnis yang Anda bangun, bisnis owner pada saat membangun bisnis untuk bisa mencapai revenue 1 miliar, 2 miliar, mungkin Anda bisa gitu ya. Tapi ketika bisnis Anda udah 30 miliar, 50 miliar, biasanya kepentok tuh. Ini mau ngapain lagi gitu ya. Dan resiko bisnis kan jadinya makin besar. Ya, kenapa? Karena kita udah nggak boleh ngasal lagi dalam ngambil keputusan. Pada saat bisnis kita masih kecil, ya kita ngambil keputusan salah ya resikonya kecil. Tapi ketika bisnisnya udah mulai besar, kesalahan dalam pengambilan keputusan itu bisa berdampak yang cukup signifikan. Ya, jadi banyak banget. Saya ada beberapa bisnis yang saya temuin, omsetnya dibangun dari nol, dari UKM nih, dia dari nol, dia bangun 5 tahun, sampai omsetnya udah tembus ke ratusan miliar. Lalu jebol gitu ya, karena apa? Karena salah ngambil keputusan.
Nah, itu jadi saya bantu memberikan advice ya, baik dari sisi finansial dan strategi bisnis gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan. Nanti kalau ada waktu saya coba presentasikan apa sih output dari business advisory yang saya lakukan di beberapa perusahaan. Gitu ya. Terus juga saya international certified ya untuk financial modeler and valuation analyst. Ini apa sih? Ini adalah sebuah sertifikasi profesi untuk orang yang bisa membantu perusahaan untuk memodel keuangan. Jadi kalau teman-teman kenal yang namanya bisnis model, keuangan pun ada yang namanya financial model. Nah, bahkan menurut saya bisnis itu start from finance sebenarnya. Dimulai dulu dari apa sih model keuangan yang kita ingin lakukan. Ya, seperti saya mau tanya dulu ke teman-teman nih. Apa bisnisnya McDonald? McDonald itu bisnisnya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa bisnis? Real estate. Tuh, kan semuanya udah jawab real estate. Gitu. Ada yang bilang burger, ada yang bilang segala macam. Nah, jadi kalau dilihat bisnis modelnya, dia memang bisnis burger. Tapi ketika kita ngomongin financial model, gitu ya, financial model, maka dia terlihat seperti bisnis properti, kan gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini harus dibedakan. Core-nya tetap, kita nggak bisa mengatakan bahwa McDonald itu real estate business, nggak bisa begitu gitu ya. Walaupun secara finansial modelingnya, gitu ya, dia sebenarnya bisnisnya itu nggak cuma burger, tapi dia juga berbisnis di real estate gitu. Jadi ini bisa dilakukan. Nah, sekarang saya tanya lagi teman-teman, ya, apa bisnisnya Starbucks? Apa bisnisnya Starbucks? Bank digital. Nah, kopi Digital bank. gitu ya. Nah, Starbucks dan itu adalah lebih ke bank ya dibanding hanya jualan kopi. Kan menarik ya teman-teman ya. Bingung kan? Jadi Starbucks itu bank ya. Tapi apakah dia the real bank? Ya tentunya enggak. Bisnis modelnya tetap kopi nih. Jadi kopi dulu ya teman-teman. Starbucks, oke kopinya, gitu ya. Nah, karena kopinya oke, diminum sama banyak orang, dan akhirnya orang tuh udah engage sama brandnya, gitu ya. Udah engage sama brandnya. Akhirnya orang mau naruh duit di sini, ya di bank, di loyalty cardnya Starbucks. Akhirnya Starbucks bisa ngumpulin begitu banyak uang gitu ya, dan data yang terakhir saya dapat itu kuartal 4 tahun 2021 di US dan Kanada aja, Starbucks itu melalui gift card-nya, uang yang dikumpulin gift card-nya itu udah mencapai 2.400 miliar US dollar. Coba bayangin teman-teman, 2.400 miliar US dollar itu berapa kuadriliun gitu ya. Banyak banget duitnya. Bahkan itu duit itu melebihi dari bank-bank yang ada di beberapa negara gitu. Jadi bahkan Starbucks punya uang lebih banyak dari bank. Jadi kalau saya bilang Starbucks is more bank than coffee shop, I think mungkin seperti itu gitu ya. Nah, tapi apakah bisnis modelnya adalah bank? No, bisnis modelnya tetap coffee shop. Tapi financial modelnya gitu ya, dia mengarah ke seperti itu. Jadi dia bisa mendapatkan dana dari masyarakat, dari publik, dari pelanggannya dia dengan cara gratis, teman-teman. Ya, dia dapat gratis duit gitu ya dari ininya, dan duitnya itu mungkin dia akan putar lagi gitu. Nah, itulah teman-teman. Jadi mau model keuangan ya. Jadi dan itu bukan cuma profesi saya, tapi saya hobi. Saya hobi mau model keuangan, senang aja gitu, ngulik-ngulik. Dan saya valuation analyst. Jadi saya membantu beberapa perusahaan untuk mengetahui berapa sih nilai perusahaan atau nilai bisnisnya. Dan biasanya sih financial modeling gitu ya, atau valuation analyst ini biasanya kita kerja pada saat perusahaan pengen expand atau pengen ketemu investor atau segala macam. Ya, dan saya juga financial expert di Foodies ya, dan di bisnis.id bersama Pak Budi, Foodies bersama dengan Rex Marindo dan kawan-kawan. Jadi saya ada di mana-mana teman-teman, dan saya juga ngajar ya di beberapa kampus ya. Kenapa saya ada di mana-mana ya? Buat saya mau menyebarkan
bagaimana si owner atau orang-orang itu lebih cerdas keuangan. Kenapa? Karena buta keuangan itu pintu masuk kebangkrutan. Menurut saya gitu. Ya, buta keuangan itu pintu masuknya penipuan. Jadi penipuan, kebangkrutan itu awalnya karena kita buta. Ya, karena kita nggak ngerti yang namanya uang itu seperti apa bekerjanya. Gitu ya. Bahkan baik itu di keluarga atau di mana, saya sering banget tuh ada keluarga yang ditipu. Sebenarnya kalau saya ngelihat itu betul-betul tuh ini real penipuan. Tapi ya karena kita nggak pernah belajar gitu ya, akhirnya ya mudah aja. Dan orang ini kan manusia ini kita kan akan selalu mencari cara untuk bisa mendapatkan return sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya dengan cara semudah-mudahnya. Jadi itu kan cara kita gitu ya. Akhirnya begitu ditawarin gitu ya, lalu kita tertarik, lalu dia bilang, jadi nggak perlu pakai hitung-hitungan, yang penting ada testimonial gitu kan. Wah, ada tuh temen gue udah tuh betul terbukti segala macam gitu kan. Ya iya, temennya dia kebetulan orang-orang yang pertama, tapi orang-orang yang ke belakangnya mungkin akan habis juga. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saya senang sharing tentang finansial terutama untuk bisnis. Gitu ya. Oke, kita akan mulai masuk belajar dan wah, ini luar biasa nih, udah hampir 300 orang. Ngopi coach, alright, ngopi. Sabtu nih, ngopi, enak. Pak, minta tolong bahas nilai valuasi berdasarkan EBITDA. Waduh, ini udah ada yang pengen aja nih. Oh ya, insya Allah ya Pak Januar ya, tapi ya itu kayaknya offset sih nanti. Karena nanti kita akan cari waktu lah ya untuk bahas tentang valuasi lebih detail. Tapi kalau ada waktu, insya Allah nanti saya akan jawab. Kayak apa sih itu proyeksi keuangan, teman-teman? Apa sih? Ya simple ya. Proyeksi keuangan itu perkiraan pendapatan dikurangi pengeluaran. Ya, bisnis gitu ya, di dalam bisnis. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran itu jadi apa? Dan biasanya proyeksi akan memperhitungkan data internal atau historis dan faktor eksternal, sorry. Nah, saya mau kasih lihat bagannya dulu. Ini kebetulan nih yang kita pelajari di SFM ya, Smart Financial Map. Jadi kita banyak yang kita akan pelajari. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, financial projection ini cuma ada di sini. Ya, cuma ada di sini. Jadi dari banyak sekali materi ya, pelajaran atau hal-hal yang kita harus pelajari tentang keuangan bisnis, financial projection itu cuma ada di sini. Ya, jadi di dalamnya nanti ada yang namanya visibility, valuasi, credit analysis dan segala macam, funding, strategi, strategic planning, forecasting, itu bagiannya cuma di sini nih, financial projection. Ya. Nah, tapi untuk bisa menghitung visibility, untuk bisa menghitung valuasi, untuk bisa menganalisa kredit, ya, funding dan segala macamnya ini diperlukan financial projection. Jadi bisa saya bilang bahwa financial projection itu scope kecil, salah satu scope kecil di dalam perencanaan bisnis, tapi ini fundamental. Jadi kalau nggak ada financial projection, Anda nggak bisa ngitung valuasi, gitu ya. Bisa sih kalau valuasinya menggunakan tadi EBITDA ya, EBITDA multiple. Tapi kalau kita mau menghitung pakai DCF ya, pakai future gitu ya, itu nggak bisa. Harus ada proyeksinya dulu. Kita nggak bisa ngitung visibility kalau nggak ada financial projection. Kita nggak bisa menganalisa kredit gitu ya kalau nggak ada financial projection. Jadi semuanya financial projection ini intinya. Ya, jadi ini apa ya? Ibaratnya apa ya? Ini tuh ya mesinnya lah gitu. Jadi semuanya kita akan bisa lakukan kalau proyeksi keuangannya ada. Jadi kita pertama kali ya pada saat planning ya untuk membuat satu perencanaan keuangan atau memodel sebuah keuangan, kita harus tahu dulu financial projection-nya. Starbucks nggak akan bisa dia itu menjalankan bisnis seperti bank kalau dia nggak punya financial projection. Dia bikin dulu proyeksi keuangannya. Nah, begitu juga dengan McDonald, gitu ya. McDonald bagaimana dia sampai punya bisnis real estate-nya, gitu ya. Kalau dia nggak punya proyeksi keuangan. Jadi proyeksi keuangan ini penting ya, teman-teman ya. Penting. Ini badannya nih, ya badannya. Nanti selebihnya baru kita akan bisa bedah, ya. Tapi hari ini saya nggak akan sharing tentang visibility, valuasi, analisa kredit, funding, gitu ya.
strategic planning, forecasting lebih dalam mungkin nggak akan saya bahas ya, analisa-analisa, rasio-rasio hari ini nggak. Jadi saya coba mau bahas tentang financial projection aja. Gitu ya. Nah, untuk apa sih financial projection? Jadi beberapa bisnis. Jadi gini teman-teman. Bisnis ini kan apa ya? Tempatnya pengambilan keputusan. Jadi banyak sekali keputusan di bisnis yang harus kita ambil. Ya, ada keputusan jangka pendek, ada keputusan jangka panjang, ya, ada keputusan yang resikonya besar, ada yang resikonya kecil dan segala macam. Jadi karena banyaknya keputusan yang harus kita ambil, maka kita sebagai business owner harus punya perencanaan. Jadi nggak bisa tuh keputusan itu diambil dadakan gitu ya. Nah, kecuali memang keputusan taktikal yang sifatnya itu daily atau apa segala macam itu oke lah. Tapi untuk keputusan yang melibatkan investasi gitu ya, itu harus nggak bisa dadakan, harus punya planning. Ya, jadi Anda mau investasi misalkan, atau Anda mau mencari tahu sumber pembiayaan, ya sumber pendanaan untuk budgeting ya dan segala macam. Itu penting diperlukan ya teman-teman proyeksi keuangan. Ya manfaatnya apa sih gitu ya? Tadi ya untuk membuat rencana bisnis. Jadi Anda punya rencana bisnis. Kita punya rencana bisnis, lalu bagaimana mengangkakan rencana bisnis kita. Jadi rencana bisnis itu nggak berhenti sampai Anda mau ngapain, ya, tapi harus kita simulasikan dalam sebuah proyeksi. Ya, jadi kalau Anda biasanya presentasi rencana bisnis pakai PowerPoint, ya Anda harus lengkapi dengan Excel-nya gitu. Jadi PowerPoint dan Excel itu dibikin sama pendirinya gitu ya. Emang nggak bisa dipisahin itu. Jadi dua tools itu memang harus digunakan. Jadi apa rencananya ya, lalu bagaimana simulasi dari angka-angkanya. Ya, jadi itulah kita akan buat ya, namanya proyeksi keuangan. Untuk bisa menarik investor, ya bukan berarti ini adalah apa ya, satu tools yang bisa kita untuk apa ya, untuk mengelabui orang bukan, tapi investor ya itu lebih tertarik ngelihat Excel ya, pengalaman saya dibanding ngelihat PowerPoint Anda gitu. Jadi Excel-nya dia lihat, "Mana Excel lo?" gitu kan. Lihat. Kenapa? Dia pengen tahu aja gitu. Ya, bahkan ya ada investor yang dia tertarik dari cara Anda membuat proyeksi keuangan. Ya, cara Anda. Jadi bagaimana itu ada juga tuh, oh, ada orang jago nih. Ya, kenapa? Karena saya nggak tahu ya, saya pernah tanya ke beberapa teman-teman gitu ya. Itu bisnis yang maju, yang berkembang, itu kebanyakan bisnis ya yang dikelola sama owner yang ngerti keuangan. Dia ngerti keuangan, bukan berarti dia orang keuangan, tapi dia ngerti keuangan, gitu ya. Kita ambil contoh ya, kayak misalkan Kopi Kenangan. Setahu saya salah satu co-founder-nya itu adalah itu investor analis itu. Itu orang keuangan banget itu, ya, lulusan luar negeri dan segala macam gitu ya. Jadi dengan keuangan dia ngerti tuh bagaimana bisnis ini dikembangkan. Ya, jadi memang ini penting ya buat teman-teman yang mau guide investor. Membuat anggaran ya, mengajukan pinjaman ke bank itu juga pakai proyeksi keuangan. Ya, terus juga bagaimana kita mencapai ya tujuan bisnis kita. Oke, kenapa sih proyeksi keuangan itu penting ya? Jadi proyeksi keuangan penting karena memberi Anda gambaran tentang bagaimana kinerja perusahaan Anda dalam waktu dekat. Ya, proyeksi ini juga penting bagi pemilik bisnis dan calon investor karena memprediksi apakah bisnis akan tumbuh dan menguntungkan. Jadi ini pentingnya. Kapan diperlukan proyeksi keuangan? Ya, pertama tentunya pada saat kita memulai bisnis. Ya, pada saat kita memulai bisnis. Yang kedua pada saat Anda scale up. Ya, scale up ini penting. Jadi saya mau scale up nih. Oke, baik begini. Ya, Anda harus simulasikan tuh. Ya, simulasikan di proyeksi keuangan. Ekspansi. Nah, ini saya 2 minggu terakhir ini menangani lebih dari 4 perusahaan yang lagi mau expand. Ya, yang lagi mau ekspansi. Itu sampai saya buatkan itu yang namanya roadmap-nya bisnis blueprint ya. Blueprint-nya harus ngapain. Nah, itu semuanya harus dituangkan dalam sebuah proyeksi ya, proyeksi keuangan. Jadi apa dampaknya dan segala macam. Oke, coba sharing ya. Jadi misalkan kita
buat perencanaan. Ini salah satu contoh ya, salah satu perencanaan yang kita buat. Jadi objektifnya apa sih? Ya, misalkan kita mau expand ya, objektifnya apa? Increase sales, brand value, improve service level misalkan. Lalu lesson learn-nya apa? Sebelum Anda go gitu ya, apa yang sudah Anda lakukan gitu ya. Apa yang pelajaran apa yang selama ini perusahaan itu sudah jalankan. Lalu bagaimana angkanya? Lalu apa strateginya? Lalu apa strategi 5 tahun ke depan? Ya. Lalu bagaimana sales distribution channel strateginya? Strateginya apa, prosesnya apa, people-nya apa, teknologinya apa. Lalu business development-nya. Ini disebut dengan blueprint-nya. Jadi kita mau ngapain nih tahun 2022 mau ngapain? Mau ini ekspansi the business in all Java, standardize the SOP retail management, create standard approach, bla bla bla. 23 mau ngapain? 24 mau ngapain? Sampai 2026 perusahaan mau IPO. Segala macam ini. Nah, ini strateginya, teman-teman. Ya. Ini akan dipecah gitu loh. Nah, ini kan setelah ini ya kita harus tuangkan ya semuanya itu dalam proyeksi keuangan ya. Jadi nggak bisa hanya strateginya aja di sini, tapi bagaimana strategi yang udah kita desain ini kita implementasikan, kita tuangkan ke dalam bentuk Excel-nya. Jadi numbers-nya gimana? Ya angkanya tuh seperti apa gitu loh. Jadi ini yang kita akan lihat. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya angkanya ya. Jadi kayak misalnya ekspansi bisnis di all Jawa misalkan. Nah, Jawanya di mana? Lalu berapa pengembangannya? Kita mau ekspansi ke berapa toko? Ya, kebetulan ini saya ambil salah satu blueprint perusahaan saya ya, Strasa Food. Ya, jadi kita bikin nih, kita mau ngapain nih? Jadi create standard approach, bla bla bla. Kita mau ngapain? Nah, ini semuanya ada nih. Ada yang namanya proyeksi keuangannya. Bisa dipahami ya, teman-teman. Jadi kita perlu ya untuk mengetahui financial projection dari rencana kita. Gitu ya. Jadi pada saat kita ekspansi, kita hitung ekspansinya itu kayak gimana. Oke, kita lanjut ya. Siapa sih yang membuat proyeksi keuangan? Ya Anda buat ya, business owner, CEO ya, CFO atau staf keuangan Anda minimal juga harus bisa lah. Ya, jadi Anda di sini saya tahu nggak semuanya Anda yang hadir di hari ini adalah business owner gitu ya. Tapi ada juga dari Anda mungkin tim ya, tim keuangan ya Anda juga harus bisa membuat proyeksi keuangan. Bagaimana membuat proyeksi keuangan? Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih. Ya, bagaimana cara membuat proyeksi keuangan? Ya, tentunya ada beberapa yang kita harus perhatikan ya. Pertama nanti kita akan lihat proyeksi penjualan. Terus juga ngitung BEP ya, titik impasnya. Terus biaya tetapnya bagaimana, biaya variabelnya gimana. Sampai nanti output-nya itu adalah seperti ini. Jadi output dari proyeksi keuangan adalah ada 3 outputnya. Yang pertama adalah income statement projection. Apa itu? Itu adalah proyeksi laba rugi. Jadi bagaimana kita memproyeksikan laba rugi. Jadi di dalamnya berarti kita harus memproyeksikan penjualan dan juga harus memproyeksikan biaya-biaya. Ya, yang kedua adalah proyeksi dari balance sheet atau neraca. Jadi neraca pun kita harus proyeksi. Jadi nggak cuma dengan laba rugi. Kenapa? Karena laba rugi nggak bisa berdiri sendiri. Ya kenapa tiga laporan keuangan utama itu ya, neraca, laba rugi dan cash flow itu selalu jalan bertiga. Kenapa? Karena bertiganya ini saling melengkapi. Ya, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa merencanakan penjualan ya begitu aja gitu ya tanpa kita merencanakan biayanya. Kita nggak bisa mengetahui proyeksi keuntungan kalau kita nggak memproyeksi penjualan serta biayanya. Tapi memproyeksi penjualan juga nggak bisa berdiri tanpa kita memproyeksi neracanya. Karena yang namanya penjualan itu pertumbuhan ya, kita pertumbuhan dari penjualan itu kan mungkin diperlukan pembelian aset atau kita memerlukan pendanaan. Nah, di situ kita harus bicara neraca. Jadi neraca pun harus diproyeksi. Ya. Nah, neraca dan laba rugi pun tidak bisa berdiri sendiri kalau kita nggak membuat proyeksi arus kas. Kenapa? Karena yang namanya neraca dan laba rugi tidak menggambarkan arus kas yang sebenarnya. Ya. Jadi kenapa? Karena
Karena ada yang namanya transaksi kredit. Jadi contohnya gini, contohnya Anda jual barang ke orang, tapi jualnya udah, tapi uangnya baru diterima 30 hari lagi. Artinya antara transaksi penjualan dengan uang yang Anda terima kan nggak sama, gitu ya. Nah, jadi pada saat terjadi penjualan udah dicatat sebagai penjualan, tapi uangnya baru masuk 30 hari lagi. Itulah kenapa kita harus membuat proyeksi cash flow. Ya, jadi cash flow adalah sebuah proyeksi yang nanti akan memperlihatkan arus kas yang sesungguhnya. Bahkan proyeksi arus kas ini sangat penting. Kenapa? Karena pada saat nanti kita mau menghitung valuasi contohnya menggunakan discounted cash flow, ya berarti kan ke depan tuh ya, itu memerlukan proyeksi arus kas. Jadi 3 ini output dari financial projection. Nah, kita pelan-pelan ya. Jadi step by step-nya gimana sih? Yang pertama adalah step 1, Anda harus mengestimasi ya revenue dan biaya-biaya. Ini harus kita estimasi dulu nih. Jadi bagaimana kita estimasi atau memproyeksi penjualan atau revenue atau omset. Nah, ini metodologinya banyak, teman-teman. Ya, ada yang menggunakan metodologinya menggunakan kalau Anda misalkan startup ya, bisnis yang masih baru. Anda dengan menghitung market size atau besaran pasar. Wah, bisnis minuman kekinian marketnya 1 triliun. Target saya mendapatkan 10% dari market size. Berarti saya menargetkan penjualan 100 miliar. Nah, itu namanya Anda menggunakan metode top down ya. Jadi seperti itu dari makronya ya Anda main tarik ke bawahnya. Ya, apakah metodologi itu salah? Ya, nggak bisa juga kita sebut salah. Tapi mungkin metode seperti itu akan lebih banyak di-challenge. Pengalaman saya teman-teman, pada saat proyeksi keuangan ini dibuat, yang paling sering mendapatkan challenge atau yang paling sering ditanyain sama orang itu adalah proyeksi penjualan. Itu paling banyak tuh. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang ngawur dalam membuat proyeksi penjualan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi mengestimasi proyeksi penjualan ini penting. Kalau bisnis Anda masih baru, tentunya akan sangat sulit Anda menggunakan data histori karena belum ada data historinya. Gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah menggunakan benchmark. Jadi saya terus terang lebih suka menggunakan benchmark dibanding top down yang tadi tuh. Ya, jadi kita langsung main pukul aja. Pokoknya gue pengen mendapatkan 10% dari market. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kan jadinya seperti tekad yang ngawang-ngawang gitu ya, ngawang-ngawang. Jadi revenue projection ini sebisa mungkin Anda bisa bikin secara saintifik. Walaupun Anda startup. Contohnya apa secara saintifik? Ya, contohnya ya, simpelnya gini. Simpelnya misalkan coba saya mainin Excel ya. Wah, sebenarnya banyak sekali nih contoh-contoh ya gitu ya. Jadi kita kalau bongkar bongkar salesnya perusahaan orang itu kita bongkar tuh semuanya tuh. Nah, misalkan kita pakai ini deh template-nya. Gitu ya. Ini yang kelihatan apa nih teman-teman? Ini ya. Oke, ini ya. Pak, saya mau memproyeksi penjualan. Saya mau bisnis nasi goreng. Ya. Nasi goreng ya. Nasi goreng gerobakan. Ya. Bagaimana? Maaf coach, terlalu kecil coach misalnya. Ya. Bentar ya. Gini ya. Misalkan Cukup. cukup ya. Oke. Saya ulang ya ceritanya ya.
Ini si Joni, sorry kalau ada yang namanya Joni. Ini si Jono. Si Joni dia punya bisnis, ya, nasi goreng. Oke, dia punya bisnis nasi goreng. Nah, dia bukanya di RW 1, ya. Lalu ya si Jono, ya, ini bisnisnya udah let's say 3 tahun. Si Jono dia mau buka bisnis, ya, mau buka bisnis. Dia mau bikin bisnis nasi goreng juga. Tapi dia ada di RW 2. Bisnisnya baru mau dimulai. Oke. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana si Jono penjualan? Ya. Kenapa dia membutuhkan proyeksi penjualan? Karena si Jono mau cari investor untuk bisnisnya. Oke, kayak gini ya. Lalu ada beberapa cara si Jono. Yang pertama, ya, si Jono langsung main tebak-tebakan aja. Pokoknya ya, omsetnya sebulan 100 juta. Ditanya sama si investornya, angka ini datang dari mana? Feeling saya mengatakan demikian. Ada yang kayak gini. Jadi pakai insting. Jadi main tebak-tebakan angka gitu kan, pakai insting aja. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya metode top down. Dia mengatakan revenue-nya dia atau omsetnya dia 150 juta per bulan. Ditanya sama si investor, gitu ya. Kenapa angka 150 juta ini keluar? Ya. Kenapa angka 150 juta ini keluar? Oke. Nah, si Jono bilang market size-nya, ya, market size atau potensi bisnis nasi goreng, ya, di RW 2, ya, di RW ini apa nih? Di kelurahan, namanya kelurahannya nih. Kelurahan apa ya? Kelurahan Pasar Baru gitu ya misalkan. Nah, potensi bisnis nasi goreng di Kelurahan Pasar Baru, ya, nilainya sebulan 1,5 miliar. Dan saya mau dapatkan 10% dari market. Ini namanya top down. Ya. Jadi dia menggunakan itu. Jadi bisa nggak? Nah, yang ketiga, ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, cara yang ketiga. Yang ketiga, si Jono mengatakan bahwa revenue-nya itu 72 juta sebulan. Si investor nanya, dari mana angka ini keluar? Jono melakukan benchmarking. Benchmark. Gitu ya. Apa yang di benchmark? Yaitu adalah si Joni. Jadi sebelum si Jono itu membuka nasi gorengnya, dia tongkrongin nih nasi gorengnya si Joni. Dia lihat si Joni buka jam 6 sore sampai jam 10 malam. Dari mulai buka, ya, ditongkrongin tuh sama si Jono. Dihitung sama si Jono, rata-rata pembelinya itu 100 orang. Ya, 100 orang. Dan lalu 100 orang artinya 100 porsi ya. Nah, dan harga nasi gorengnya adalah 20.000. Maka omsetnya kemungkinan si Joni adalah ini, sehari. Ya. Nah, lalu ini kali 30 hari. 60.000 omsetnya. Gitu ya. Nah, si Jono ya menargetkan 72 juta.
Pertama, 60 juta itu dari hitungannya si Joni, ya 60 juta, dan 12 jutanya si Jono mau bikin, ya dia mau bikin tambahan menu, yaitu apa? Dia jual yang namanya gorengan. Jadi dari nasi goreng ini dari menu tambahan. Sekarang saya mau tanya ke Anda. Kalau Anda jadi investor, Anda lebih suka revenue projection model yang mana? 1, 2, atau 3? Oke. Nah, Anda akan bilang 3. Ya, 3. Kenapa? Itu lebih mendekati gitu loh. Lebih terukur. Nah, inilah kenapa saya lebih suka menggunakan metode benchmarking. Nah, ini khusus ya buat teman-teman ya, metode ini khusus buat teman-teman yang bisnisnya misalkan masih baru, or bisnisnya udah jalan tapi mau ngeluarin bisnis baru atau produk baru. Jadi kita harus menggunakan benchmark. Saya lebih suka benchmark dibanding Anda top down dari market lalu Anda ngambil percentage-nya gitu ya. Kenapa? Karena mendapatkan percentage itu juga nggak gampang gitu. Apalagi Anda menentukan revenue itu atau target omset itu berdasarkan feeling ya. Bukan berarti feeling itu nggak digunakan, feeling itu tetap diperlukan, tapi seharusnya pakai data saintifik. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, yang lebih saintifik adalah yang nomor 3 gitu. Yang lebih logik, yang lebih bisa diterima. Gitu ya. Nah, bagaimana cara yang kedua? Kalau bisnisnya udah eksis, ya bisnisnya udah jalan ya, sudah berjalan. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, agar kita bisa memproyeksi ya penjualan. Ada beberapa cara ya, teman-teman ya. Banyak beberapa cara. Ini yang kita akan masuk ke forecasting, metode forecasting. Saya ambil contoh. Oke. Nah, ini saya sharing metode forecasting. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama caranya kita menggunakan statistical method ya, metode statistik. Nah, metode statistik banyak ya untuk menghitung. Misalkan bisnisnya ini udah jalan 7 tahun. Anggap ini adalah misalkan penjualan ya dalam jutaan misalkan ya. Ya, kita ambil angka ininya aja. Nah, bagaimana kita mau memproyeksi bisnis kita misalkan ini tahun 2022. Anda mau memproyeksi tahun 2023 sampai seterusnya. Gitu ya. Nah, bagaimana kita proyeksi gitu ya? Kalau angkanya seperti ini ya teman-teman ya, maka kita bisa menggunakan CAGR. Ya, jadi ini rumus CAGR. Jadi misalkan Anda tinggal misalkan ini kita kosongin ya. Berapa sih misalkan tahun pertama di sini penjualannya 1000. Tahun kedua 1200. Tahun ketiga 1400. Tahun keempat 1100. Turun. Tahun kelima 1600. Tahun keenam 1500. Tahun ketujuh 1900. Maka tahun ke-8 akan terhitung 2115. Nah, ini kita menggunakan CAGR. CAGR rata-rata 11%. Apa itu CAGR? Compounded Annual Growth Rate. Jadi pertumbuhan majemuk ya, annual secara majemuk. Angka ini akan dipredik ya, akan di-forecast sekian. Nah, angka ini lebih saintifik. Kenapa? Karena dia menggunakan pola yang udah terjadi. Nah, bisnis teman-teman, bisnis itu kan berpola ya. Sebenarnya ada polanya. Sama kayak kita meramalkan cuaca gitu loh. Kan sebenarnya yang diramalkan, kan mereka bisa meramal karena ada pola-pola yang sama di masa lalu. Nah, ini pola ini udah terjadi, bisnis ini udah lebih dari 5 tahun. Kemungkinan ini udah bisa diprediksi menggunakan statistik.
Nah, jadi ada menggunakan rumus JAGR gitu ya. Ini scientific. Ada juga yang menggunakan rumus tren ya. Jadi angka yang sama kita menggunakan metode tren. Jadi rumusnya kan kayak gini ya. Sama dengan tren bla bla bla, ketemunya angkanya ini. Gitu ya. Kalau menggunakan average begini. Average paling jarang digunakan untuk memprediksi memforecast penjualan. Dia tren itu lebih average lebih banyak untuk memproyeksi cost ya, biaya-biaya itu lebih banyak, lebih sering digunakan. Nah, jadi angkanya seperti ini nih ketemu nih, dan ini lebih scientific. Jadi kalau bisnis Anda udah eksis ya, udah berjalan lebih dari 5 tahun, punya datanya, sebaiknya Anda menggunakan statistik. Nah, ini adalah forecast-nya. Misalkan ketemu forecast-nya 2.115, tapi perusahaan menargetkan 3.000. Boleh nggak kayak gini pertanyaan teman-teman? Ini forecast, scientifically, secara saintifik, ini angkanya ketemu 2.115, tapi perusahaan targetnya 3.000. Boleh nggak kayak gini? Oke. Ya, boleh nggak teman-teman? Secara saintifik, Anda udah ngitung nih, tapi Anda punya target lebih tinggi dari angka itu. Nah, jawabannya boleh, gitu kan? Nah, jadi itu yang bedanya target dengan proyeksi. Jadi kadang-kala ya, kita suka tentuin target. Proyeksi atau forecast, ya, forecast itu harus saintifik menurut saya. Kalau Anda punya data, pakai data history. Kalau Anda nggak punya data, pakai data bisnis sejenis. Gitu loh. Pakai data orang lain. Selemah-lemahnya data itu lebih bagus dibanding Anda hanya mengandalkan feeling. Jadi gitu ya. Nah, nanti setelah Anda udah ketemu angka saintifiknya, Anda mau menentukan target. Nah, ini beda. Gitu ya. Ini beda lagi. Nah, target ya, target. Jadi gini, forecast ditambah target, misalkan ya, ini jadinya proyeksi. Jadi kalau yang mana yang proyeksi? Kalau saya bilang proyeksi itu adalah yang 3.000. Kenapa? Karena yang namanya forecast. Forecast itu biasanya dia hanya menganalisa situasi yang sama. Situasi yang sama yang terjadi di masa lalu. Jadi gini, kalau Anda tidak merubah bisnis Anda, bisnisnya dijalankan as usual, maka kemungkinan angkanya keluar ini. Tapi target adalah 3.000, berarti di sini Anda harus tambahkan yang namanya tactical strategi. Oke, tactical strategi. Apa tactical strateginya? Misalkan new product launching. Nah, ini kan nggak kebaca di forecast, teman-teman. Gitu ya. New product launching nggak kebaca di forecast. Ya, forecast hanya melihat situasi yang sama. Tapi new product launching, lalu Anda misalkan merubah bisnis model, ya, ekspansinya dengan cara yang berbeda. Nah, ini nggak bisa diproyeksi hanya menggunakan forecast. So, ini akhirnya menjadi target. Jadi, yang namanya proyeksi Anda boleh ambil yang 3.000. Jadi, forecast sebagai dasarnya, ya, lalu Anda punya target, tapi target ini terukur dengan tambahan tactical strategi yang akan Anda tambahkan. Mudah-mudahan Anda bisa paham ya sampai situ, teman-teman ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi apakah ini hanya bulanan, tahunan? Nah, nanti gini ya teman-teman ya. Nanti kalau bisnis itu memang kita bicaranya kalau udah ngomongin strategi ya itu harusnya di atas 1 tahun ya. Jadi nggak bisa bulanan. Tapi bulanan itu bisa juga kita breakdown ya untuk tacticalnya. Ya, untuk tacticalnya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita membuat proyeksi itu asal ya. Artinya langsung main tembak aja, terutama dari sisi proyeksi penjualan. Nanti saya akan simulasikan. Jadi estimasi your revenue ya dan biaya-biayanya. Nah, lalu bagaimana proyeksi biaya nanti saya akan sampaikan ya. Lalu nanti dari step 1 ini nanti apa? Ya kita generate balance sheet projection ya, income statement dan terakhir cash flow. Oke, nah ini yang kita akan nanti proyeksi. Sales udah ya. Sales nanti ada biaya di sini yang namanya HPP. Nah, bagaimana memproyeksi HPP? Nah, ada 2 pendekatan nih teman-teman nih.
Ada dua pendekatan. Yang pertama, ada yang main langsung ambil percentage. Itu ya, ambil percentage. Jadi misalkan Anda mau memproyeksi HPP-nya itu menggunakan persentase aja, ya. Nah, dari mana datangnya persentase itu? Gitu ya, dari data historis. Gitu ya. Boleh atau enggak? Itu boleh. Jadi misalkan laporan keuangan kita secara 3 tahun berturut-turut, HPP-nya di angka 52%. Lalu Anda langsung setelah dapat angka revenue-nya, Anda langsung masukkan biaya atau HPP-nya sebesar 52%. Based on historical. Itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, yang kedua adalah Anda breakdown lagi. Ya, Anda breakdown lagi ya, revenue per produk. Kalau produk Anda cuma satu, mungkin akan sangat gampang Anda memproyeksinya gitu. Tapi kalau produk kita lebih dari satu, sebaiknya Anda lebih breakdown. Kenapa? Angkanya jadi lebih bagus nantinya. Ya, lebih presisi lah gitu ya kita bisa bilang ya. Karena apa? Karena Anda membreakdown HPP-nya. Saya kasih contoh. Nah, ini nanti template yang saya bagikan ya, teman-teman. Ini ada suara apa nih? Nah, sorry di mute ya. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Yang kelihatan yang mana nih? Yang ini ya. Ini di laptop saya yang kebuka Excel-nya banyak banget. Oke. Gini ya. Nah, di sini saya kasih contoh. Oke, di sini saya kasih contoh ada 5 produk. Ya, ada 5 produk. Nah, di sini Anda rinci nih. Produk satu misalkan. Harga jualnya misalkan di sini 22.000 harga produknya. Ya, nah Anda baru targetkan unit terjualnya. Dari mana tadi unit terjualnya? Misalkan Anda ketemunya tadi hitungan pakai forecast-nya segala macam itu misalkan di 1.500 atau misalkan 15.000 lah. Nah, gitu ya. Ketemu tuh revenue-nya dari produk ini. Nah, HPP-nya per produk ini HPP-nya 14.000. Nah, ketemu nih ya apa HPP-nya. Nah, ini unitnya Anda tambahin di sini misalkan di bulan Februari, ini Januari, Februari terjualnya 17.000. Ya. Di sini misalkan turun nih ya 13.000. Ini 14.000 misalkan. Ya. Nah, jadi di sini ketemu. Nah, begitu juga dengan produk yang kedua. Produk yang kedua misalkan apa? Anda punya produk. Harga jualnya misalkan 26.000. Unit yang terjual proyeksinya misalkan di sini berapa ya? 11.000. Oke, HPP per unitnya ya cost per unitnya ini di 11.000. Nah, ketemu di sini, tinggal isi. Nah, jadi kita breakdown nih langsung ya per produknya. Nah, ini metode yang saya lebih suka. Ya, saya lebih suka. Coach, kalau bisnis saya produknya ada ratusan. Biasanya kan kalau Anda bisnisnya retail ya atau fashion yang kayak gitu kan ada kategorinya ya. Jadi boleh juga produk ini diganti sama kategori. Jadi misalkan nih di sini ada apa? Ada himar ya kalau hijab ya. Terus ada apa lagi sih? Ada mukena atau apa gitu. Jadi boleh Anda mainkan kategori karena di dalam satu kategori ada lagi ratusan produk misalkan SKU. Nah, itu Anda boleh gituin. Oke. Gitu ya. Nah, itu jadi cara kita memproyeksi HPP. Saya stop. Oke, gitu ya.
Nah, dari sini baru nanti ketemu gross profit, akan ngitung sendiri, baru nanti di sini ada yang namanya operational expense atau biaya operasional. Bagaimana memproyeksi biaya operasional? Kalau bisnis Anda ya nantinya udah jalan gitu ya, Anda udah punya histori, biasanya biaya operasional itu persentasenya itu tidak jauh beda sebenarnya. Ya, tidak jauh beda. Nanti dari revenue dia akan naik. Kecuali dua hal. Ya, kecuali dua hal. Hal yang pertama adalah salary, gaji. Nah, gaji ini biasanya pertumbuhannya tidak sama dengan pertumbuhan dari biaya-biaya yang lain. Ya. Jadi biasanya kalau saya lebih suka budget dari gaji itu saya pisahkan foldernya, ya, atau worksheet-nya itu saya pisahkan, saya hitung sendiri, gitu ya. Yang kedua biasanya marketing, ya, marketing ini yang biasanya juga saya pisahkan. Nah, jadi nanti pada penerapan biaya operasionalnya, ya, saya kasih contoh di sini, nanti Excel yang Anda bisa ambil ya, itu nanti, nah di sini ada payroll, ya, ada payroll. Nah, Anda bisa breakdown nanti payroll-nya. Ini saya kasih contoh yang udah saya bikin ya. Yang udah saya buat itu. Nah, ini. Ya, ini payroll. Jadi saya udah bikin anggarannya gitu ya untuk payroll. Jadi saya pisahkan foldernya. Jadi berapa ya, misalkan yang berapa yang full time, part time ya, kontraktor. Jadi misalkan di bulan Februari di sini kita nambah 20 gitu ya. Nah, maka angkanya ini bisa berubah langsung. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya lebih suka membreakdown salary ya. Nah, lalu OPEX ya, OPEX yang lain biasanya saya akan samakan. Ya, Anda nanti akan isi ya, akan isi berapa biaya iklan, promosi ya berdasarkan planning dari teman-teman semuanya. Oke. Nah, dari sini semua setelah salesnya nanti di breakdown, ini contoh ya yang udah saya bikin ya, udah di breakdown produk 1, produk 2 ya, produk 5 semuanya udah sama HPP-nya, lalu payroll-nya udah saya bikin juga gitu ya, lalu OPEX, operational expense udah saya isi juga, udah saya proyeksi, maka saya udah bisa menghitung income statement atau laba ruginya, proyeksi laba rugi. Nah, jadi proyeksi laba rugi yang saya akan bagikan ini bulanan ya teman-teman ya. Ini bulanan, gunanya memang nanti buat budgeting juga bisa, buat target bisa. Tapi kalau Anda mau dapatkan financial modeling yang lebih jauh lagi, yang lebih strategis 5 tahun ya, silakan nanti Anda itu ada di SFM. Buat teman-teman yang udah ikut SFM itu dapat tuh. Jadi saya akan kasih tahu. Nah, jadi ini udah ada pendapatan dari laba rugi proyeksi sampai 1 tahun Desember, terus juga neraca ya. Ini neracanya sampai 1 tahun udah gitu ya. Lalu juga dengan cash flow-nya. Nah, semuanya udah. Nanti template-nya saya akan bagikan. Nah, itu yang kanan. Ya, di mute dulu nih. Nah, kalau yang misalkan tahunan tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini saya ada lagi yang tahunan ya. Nah, kalau yang tahunan ini memang lebih detail ya. Jadi yang namanya di sini ini adalah template financial model namanya. Jadi saya buatin ada dashboard-nya ya, pertumbuhan salesnya, terus juga ada COGS-nya, salary breakdown, ya salary breakdown-nya, marketing expense, OPEX, ya. Nah, sama asumsi-asumsi keuangan nih. Industrinya, segala macam inflasi, ya, terus ada pergerakan USD, regular discount, sales return, jadi produk retur ya. Terus juga ada DOI, days of receivable, piutang, pembayaran piutang, nyimpan inventory, ini lebih lengkap nih. Aset, capex ya, terus sama funding,
sama valuasi. Ini kita ngitung valuasi perusahaan lengkap. Jadi ya, valuasinya, terus juga cost of capital. Ini udah lengkap banget nih. Nah, nanti apa? Net working capital, total sales, income statement pro forma sampai 2026. Itu siapa yang gaji sih? Oke. Terus ada balance sheet gitu kan. Neracanya sampai 2026, cash flow-nya juga sampai 2026. Terus kita analisa return on marketing investment, lalu juga analisa-analisa analisa vertikal, horizontal ya kita lihat di sini, lalu juga rasio-rasio keuangan, semuanya lengkap di. Ini yang tahunan teman-teman. Tapi yang ini memang khusus ini hanya untuk teman-teman yang ikut Smart Financial Map ya. Karena bukannya saya nggak mau bagiin, karena ini per item ini saya harus jelasin dan ini 2 hari full. 2 hari full saya menjelaskan satu-satu ini apa ini. Jadi ya, ini ya. Air putih aja minum, Mas. Kopi aja. Oke. Nah, sekarang lanjut materinya tadi sampai mana nih? Wait. Ini ya. Oke. Nah, jadi faktor apa sih yang diperhatikan pada saat membuat sales projection ya? Sales trend yang Anda harus lihat. Product launching, misalkan Anda mau launching produk atau ekspansi toko baru. Hari raya, nah untuk produk consumer ya, untuk produk yang sifatnya consumer ya, atau household, kebutuhan rumah tangga ya, itu coba perhatikan hari raya. Biasanya salesnya kan agak tinggi. Perubahan harga ya, eksternal faktor nih sorry ya. Eksternal faktor ya, faktor makronya industri, teknologi ya, perubahan aktivitas marketing dan sales ini juga harus diperhatikan ya untuk bisa memproyeksi. Oke, jadi contohnya nanti kita bagi nih revenue by SKU. Jadi target proyeksi kita 1M dihasilkan dari produk A berapa, produk B berapa, produk C berapa, D berapa. Lalu juga kalau bisnis Anda itu punya channel-channel, punya outlet-outlet, Anda harus targetkan target revenue projection itu datang dari outlet mana aja. Ya, apakah dari reseller ini atau kalau bisnis Anda udah mulai besar, ya udah ada di mana-mana ya, Anda harus targetkan revenue by area dan segala macam. Ya. Nah, pada saat memforecast juga banyak yang harus diperhatikan ya, teman-teman ya. Jadi ada pertumbuhan industri, kita harus forecast ya, ada suku bunga, inflasi, nilai tukar ya. Tapi ini nggak ada di sini ya. Ini ada di SFM nih. Bagaimana memproyeksi pertumbuhan industri, suku bunga, inflasi, nilai tukar dan segala macam. Mikronya volume penjualan, harga jual ya. Nah, biaya yang Anda harus perhatikan. Ada 2 jenis biaya, ada fixed cost dan ada variable cost gitu ya. Nah, Anda harus perhatikan nih, kenaikan fixed cost-nya terhadap kenaikan revenue itu berapa persen. Biasanya saya akan punya yang namanya rule of thumb. Kalau rule of thumb saya membuat proyeksi keuangan, fixed cost tidak boleh naik 50% dari kenaikan revenue. Jadi pada saat misalkan revenue kita 1 miliar, gitu ya, pada saat revenue kita 1 miliar, ini proyeksi saya coba sharing. Oke, yang ini ya. Oke. Jadi misalkan di sini bisnis Anda ya tahun 2020. Di sini revenue, di sini fixed cost. Nah, di sini misalkan omset Anda segini ya. Dengan cost sekian. Nah, pada saat di sini gini ya, berapa di sini? Oke, karena kita hitung nih. Sama dengan ya ini
Ini ya. 20% ya. Nah, berapa di sini? Nah, kalau ini kita lihat kenaikan dari sini berapa persen? Ya, 100% pertumbuhannya toh. Nah, kalau saya punya rule of thumb ya, untuk kenaikan fixed cost ya, tidak lebih dari setengahnya dari kenaikan revenue. Jadi kalau kenaikan revenue 100%, maka maksimal ini adalah 50%. Jadi kenaikan fixed cost di sini sama dengan ini kali 1 plus ini. Maka inilah. Berapa nih jadi rasionya? Ini tambah ini dikurang ini. Nah, jadi cuma 15%. Nah, jadi ini kalau fixed cost saya akan memproyeksi seperti ini. Ya. Sehingga pada saat revenue itu naik, fixed cost-nya itu akan melandai. Dia akan melandai sehingga kita punya margin jadi lebih tinggi. Kalau ngelihat value-nya dia lebih besar. Tapi kalau ngelihat persentasenya dia turun, teman-teman. Yang kita lihat kan persentasenya ya. Nah, jadi kenaikan fixed cost maksimal 50% atau setengahnya dari kenaikan revenue. Kalau revenue-nya naiknya misalkan di sini cuma gini ya. Ini bagi 2. Gini. Maka fixed cost naiknya sekian. Ya, jadi 20 turun 17. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya, kalau fixed cost dalam saya membuat proyeksi. Nah, bedakan dengan variabel. Variabel cost itu dia akan naik nih. Jadi kalau misalkan di sini revenue-nya ya, di sini 2021 ya, 2022. Oke. Nah, di sini misalkan angkanya sama ya. Ini, anggap di sini 20.000 lah. Gitu ya. Ini 20.000. Nah, kenaikan kopi gitu ya, tumbuhnya. Nah, di sini revenue variabel cost-nya ya. Kita lihat historinya nih. Misalkan variabel cost-nya adalah 50%. Maka di sini sama dengan ya 50% kali ini. Pada saat di tahun 2022 karena dia bentuknya variabel sama dengan 50% kali ini. Dia akan begini. Berapa variabel cost-nya? Ya, tarik sini. Tetap 50%. Nah, ini variabel cost. Lalu bagaimana pada saat kita memproyeksi income statement laba rugi? 2021 2022. Ya. Ini laba rugi ya. Revenue variable cost atau HPP. HPP itu kan dia sifatnya variabel ya. Laba kotor, biaya operasional, ya. Dia sifat ini variabel sifatnya, ini sifatnya fix, ya. Laba operasional. Oke, revenue ini, ya, tarik. HPP ini, tarik. Laba kotor sama dengan ini kurang ini. Oke, operasional ini. Ya, laba operasional sama dengan laba kotor dikurangi ini. Oke, tarik. Jedeng. Nah, kita analisa.
Kita analisa. Ya. Nah, ini ketemunya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, ini perusahaan ini 2021 revenue-nya 10 ya. Apa namanya 10.000 di 2022 20.000. Lah, dia punya laba operasional lebih tinggi di 2022. Padahal dia punya HPP sama-sama 50%, tapi yang membedakan adalah di operasional. Biaya operasionalnya lebih hemat. Karena apa? Kenaikan fixed cost-nya itu tidak melebihi ya dari kenaikan revenue. Jadi harus dipantau nih teman-teman nih, ya kenaikan fixed cost ini. Nah, jadi pahamin ya. Nah, mulai tanya nih. Kalau kita bikin proyeksi target revenue berdasarkan biaya operasional gimana coach? Efeknya apa? Yang nggak make sense sih kalau menurut saya. Gimana caranya buat target revenue based on biaya operasional? Kenapa? Karena gini, biaya operasional yang sifatnya fix itu tidak bisa divariabelkan. Jadi kadang-kala saya sering dapat pertanyaan gini, berapa persen sih biaya operasional dari revenue? Nggak bisa. Tapi kalau berapa persen sih HPP dari revenue? Ah, itu bisa. Kenapa? Karena HPP emang sifatnya itu variabel. Tapi kalau yang sifatnya fix itu sebenarnya nggak bisa digituin. Ya, jadi pada saat revenue-nya itu naik, harusnya fixed cost-nya jadinya turun. Cara menghitung CAGR dan tren bagaimana? Tadi udah ya Mbak Rahma. Kalau mau itu pakai rumus ya, cara pakai rumus. Jadi kita menggunakan data penjualan di masa lalu kita pakai rumus CAGR dan tren, nanti ketemu angkanya. Cara dapat template-nya gimana caranya? Template yang mana nih? Template yang nanti kita akan bagikan di sini ya, template yang financial projection yang monthly ya, bulanan. Anda boleh gunakan untuk bisnis Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau tahu lebih yang lengkap lagi gitu ya, sampai model, sampai valuasi segala macam, itu dibagikannya di SFM ya. Di SFM. Kalau untuk usaha jasa bagaimana? Sama aja. Jasa itu kan sama aja bisnisnya. Cuma HPP yang membedakan jasa itu biasanya di HPP-nya, karena HPP-nya itu lebih ke cost of manpower biasanya. Ya, produknya kan sebenarnya sama aja. Untuk jasa pakai asumsi pendapatan per bulan. Nah, jasa ini memang gini. Hampir semua bisnis sebenarnya harusnya ada cost of sales-nya ya, atau cost of goods sold-nya, atau HPP, atau kalau di jasa namanya cost of service namanya. Nah, ada yang nggak ada itu biasanya kayak misalkan gini ya, klinik, yaitu kan ada jasa dokternya, ada misalkan ada yang namanya material habis pakainya misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai HPP-nya. Or misalkan kalau dia consulting, ya itu manpower-nya, konsultannya, itu adalah HPP-nya. Ya, itu adalah HPP-nya. Jadi sebenarnya bisa. Ya. Boleh nggak pakai asumsi pendapatan per bulan aja? Ya, sebenarnya gini ya, nggak ada yang nggak boleh gitu ya. Cuma pada saat itu di challenge gitu ya, itu apa argumentasinya? Kok jika harga jual berbeda-beda, apa bisa kita ambil harga rata-rata dari omset per produknya? Nah, kalau mau cari gampangnya begitu doang akhirnya gitu loh. Ya, kalau saya mendingan di breakdown sih. Jadi kalau mau ngambil gampangnya, ambil aja atasnya, top line-nya. Tapi top line itu datangnya dari mana? Nah, ini yang harus di-challenge gitu loh. Jadi lebih baik ya, sebenarnya yang lebih detail lagi ada tuh. Kita harus breakdown misalkan revenue by product, by ini, by ini gitu ya. Tapi minimal jangan hanya top line lah. Ya, jangan hanya tahu-tahu keluar angka dari langit yang itu susah banget, nanti ada challenge. Ya, kalau terlalu sederhana menurut saya. Saya nggak mau ngajarin yang seperti itu. Ya, nggak mau ngajarin yang terlalu sederhana. Cara menghitung HPP. Oke, cara menghitung HPP yang diproyeksi saya ajarkan Anda gunakan history ya. History. Kok itu izin bertanya kok pajak hitungannya 22. Sekarang PPh 22%, teman-teman. Ya.
Jadi nanti saya jelaskan template-nya ya. PPH itu 22% sekarang. Kapan dibagi coach filenya? Mau jalan-jalan ya. Sabar. Mau dong template-nya nanti saya kasih. Ya, saya kasih nanti di sini. Silakan download. Alhamdulillah coach, aku udah booking untuk SFM. Nah, insya Allah saya ketemu ya. Excel yang cash flow-nya apa bisa ditayangkan ulang? Nanti saya tayangkan semuanya. Yang sudah diisi apa tadi boleh di-share juga sebagai acuan. Bolehlah ya, boleh. Insya Allah boleh. Oke, nanti saya kasih juga yang udah saya isi. Coach, untuk sales projection, apakah dalam satu core HPP-nya berbeda-beda? Apakah bisa? Nah, Anda kalau mau menggunakan HPP rata-rata ya, kalau udah di breakdown per kategori, baiknya ya. Nah, maksudnya gini mungkin pertanyaannya ya. Dalam satu kategori masih banyak produk dan tiap produk itu HP-nya beda-beda. Boleh nggak menggunakan rata-rata HPP? Ya, itu pertanyaannya kali ya. Nah, saya lebih suka, saya mau tanya ke Anda ya. Ini saya mau tanya ke Anda. Apakah lebih bagus? Ini teman-teman ini udah jam 14.30, pertanyaannya masih banyak. Sadis. Gak apa-apa ya. Sabar ya. Oke. Saya mau tanya ke Anda. Ada beberapa metode. Ini pertanyaannya bagus tadi itu. Pertanyaannya bagus. Puluh aja lah. Oke, gini. Ya. Ini HPP, ini sales. Ya. Ini HPP. Oke. Nah, ini misalkan salesnya di sini misalkan ya, ini angka contoh aja latihan. Ya. Terus misalkan sini nah, ini salesnya. Tiap produk ini punya HPP beda-beda. Ya, ini penjualannya. Ini penjualan in value ya teman-teman. Value. Jadi kita nggak tahu data kuantitinya. Produk ini HPP-nya ya, ini HPP cost per unit. Kan yes. Dan gini. Nah, Anda mau cari gampang. Untuk misalkan ini dalam satu kategori ya. Kategorinya. Anda bisnisnya punya 10 kategori. Lalu Anda mau menghitung kategori ini. Ada cara pertama. Average. Inilah HPP-nya. Ini kan pertanyaan tadi kan ini ya. Average. Anda lebih suka cara yang ini. Oh, cara yang kedua adalah pakai Pareto. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya. Kita sum. Ambil Paretonya. Pareto itu 80 20 ya. Tapi Paretonya di 286. Kita lihat di sini. Kita filter.
Ya, kita filter gini. 286, 320. Nah, ini. Paretonya ini, produk ini. 1576. Ya, produk ini. Ini produk Paretonya. Oke. 1576. Nah, lalu kita mau menggunakan pendekatan Pareto nih. Ya. Tadi kalau pakai average, ya, pakai average tadi udah ketemu, karena kita mau pakai pendekatan Pareto. Berarti 1576. Nah, ini kita di sini, ya. Nah, jadinya ini. Kalau tadi pakai yang trend average semuanya, jadi ini. Anda lebih suka yang mana, teman-teman? Menurut Anda yang paling lebih mendekati yang mana? Karena salesnya berbeda nih. Ya. Anda lebih suka diparetokan dulu, setelah itu di average, atau langsung di average semuanya? Silakan. Ya, Anda suka Pareto. Nah, jadi kalau saya lebih suka diparetokan, ya tadi jawabannya ya. Jadi saya juga paretokan aja dulu, gitu ya. Jadi kita ketemu nih 80% dari bisnis kita rata-rata HPP-nya sekian, gitu. Oke. Oke, tadi pertanyaannya sampai mana nih? Ada ya. Tadi Mas Oktavian udah kejawab ya. Semua template-nya dibagiin, Coach. Insya Allah yang hari ini kita bagikan. Kalau yang tahunan tadi ada SFM. Banyak bener Puyeng. Bagaimana cara dapat template tes kasih? Oke. 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 Uti belajar revenue kalau oke. Untuk belajar revenue ada kelasnya enggak? Soalnya masih mahasiswa. Oh, ada insyaallah. Bisa diasumsikan dari kontribusi per sales produknya, Coach, dari omset. Ya, bisa juga kayak gitu. Cara join SFM gimana? Nanti itu ada tuh di chat ya, www.smartfinancialmap.com. Ya. Untuk yang sharing skin mengajukan error dapat keluar dulu cuma boleh rejoin tadi begitu. Coach, untuk menghitung HPP apakah caranya sama untuk semua bisnis? Harusnya sih nggak jauh beda, sama-sama aja. Coach, untuk HPP bisnis retail supplier ya Coach, payment 30-40 hari. Nah, ini udah beda lagi tuh kalau udah ngomongin paymentnya. Siang Coach, kalau di bidang jasa laundry, apakah dengan pemakaian HPP dari plastik deterjen, HPP yang dimasukkan di jasa yang habis pakai, ya, bukan aset yang dibeli yang dipakai masih ada. Link Excel-nya boleh dibagi Coach, bentar lagi saya bagiin. Ya, bentar lagi saya bagiin. Jadi nanti di akhir sesi saya bagikan di ruang Zoom ini. Coach, apakah perusahaan jasa logistik kurir pakai HPP? Pakai, tetap ada HPP-nya. Kayak misalkan kurir itu yang namanya motornya ada depresiasinya, bahan bakarnya gitu ya. Lalu biaya kurirnya itu harus bisa dijadikan HPP. Ya, harus dihitung. Jadi dijadikan cost per unit. Jadi biasanya nanti kita buat HPP gelondongan nih. Makanya kan kalau area misalkan pengiriman area 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo gitu ya. Nah, itu kita cost-nya sekian misalkan. Jadi untuk pengantaran 10 kilo cost-nya 20.000. Nah, udah pokoknya kalau udah 20 kilo 20.000. Nah, HPP-nya berapa kita ngitung ke sana. Kalau jualan baju yang harganya bisa ditawar itu bikin harga jualnya gimana? Harganya bisa ditawar. Nah, yang pertama adalah tetapkan harga yang belum ditawarnya. Jadi harga ecerannya itu berapa? Nanti ditawar itu di pembukuannya adalah diskon. Ya, diskon. Jadi misalkan harga bajunya 100.000 ya, diskon 10.000. Maka nanti net revenue-nya sama dengan ini dikurang ini. Nah, ini omsetnya. Jadi itu diskon. Kalau bisnis kita memang harus menggunakan diskon, maka harus ditambahin diskon. Coach, kalau di perusahaan manufaktur, apakah biaya operasional itu bisa masuk ke HPP? Gini, yang namanya HPP adalah biaya langsung. Ya, langsung. Nah, biasanya ini adanya di pabrik.
Kalau yang biasakan manufakturnya itu bagian keuangan tidak bisa biayanya dimasukkan ke dalam HPP. Jadi yang pabrik itu apa? Bahan baku, ya, tenaga kerja langsung, TKL ya, direct labor, terus apa? Overhead pabrik, ya, utilities pabrik dan segala macam yang berurusan dengan pabrik. Kalau biaya HPP seperti bumbu berubah terus, memakai pendekatan apa untuk menentukan proyeksi? Pertanyaannya bagus-bagus. Oke, jadi kalau misalkan harga bahan bakunya yoyo ya, naik turun kayak gitu, ya, Anda boleh, jadi gini, HPP itu ada dua pendekatan. Yang satu gunanya untuk pencatatan, satu lagi untuk menghitung cost per unit. Nah, untuk menghitung cost per unit, Anda bisa menggunakan harga pada saat di average atau angka median, angka tengahnya. Ya, angka median. Gitu ya. Nah, kalau untuk pencatatan ini realnya nih. Ya, realnya nih. Jadi misalkan di sini cost per unitnya ya misalkan di sini cost menggunakan average cost per unitnya 10.000. Pada saat pencatatan 8.000. Pada saat harga lagi murah gitu ya. Nah, maka terjadi yang namanya variance. Nah, ini variance. Ya, itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi variance itu bisa mengurangi dari HPP. Kalau bisa sampai maghrib, wah, ada rekamannya Coach. Makassar udah masuk asar. Wah, ya setelah sholat dulu, insya Allah ditungguin. Produk 4 HPP-nya kemahalan. Oh iya, contoh. Ya Pareto ya. Oke, apalagi nih? Bisa diulang sebentar Coach. Pareto, aduh. Kalau bisa dibagiin link yang terbaca di HP dong. Oh, insya Allah ya ada. Harusnya bisa. Saya pikir belajar keuangan selama 1 jam bakal mentah-muntah. Ternyata asik banget. Thank you. Kok cara ngitung depresiasi itu dari mana? Gila, banyak banget. Depresiasi yang paling gampang di HPP. Nanti saya jelasin ya teman-teman. Sabar nih. Maka jangan keluar dulu. Ya, sabar. Abis ini saya buka template-nya. Saya akan bantu Anda ngitung depresiasi. Ngitung Pareto boleh diulang nggak, Coach? Oke, ada 2 yang minta. Coach, kalau kita penjualannya e-modul, online course, HPP-nya bagaimana? Nah, Anda jual modul, ya, modul e-course gitu ya. HPP-nya dari mana? Misalkan nih modul itu Anda ada sewa server, ya. Nah, sewa servernya mungkin bisa juga di HPP-kan. Or misalkan ada license, yang itu license itu digunakan per apa, itu bisa di HPP-kan. Ya, Coach, arus kas dan neraca dong, sempat nggak nih? Wis, arus kas. Coach, diulang sebentar antara Pareto. Oke, 3 orang nanya. Usul Coach untuk rekaman webinar diberikan juga. Mantap. Kalau gaji karyawan masuk HPP juga nggak, Coach? Karyawan yang tidak berkaitan dengan produksi tidak. Mainnya belum jauh saya ternyata, Coach. Coach, see you in 2728. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita akan ini ya, jelaskan Excel-nya. Gitu ya, jelaskan Excel-nya. Saya coba bagiin Excel-nya. Seru nih. Mana nih? Ini Excel banyak banget. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini saya bagikan hari ini gitu ya buat teman-teman semua. Jadi ini proyeksinya. Ini teman-teman boleh nanti saya kosongkan dulu. Tes. Ya, kosong ini jangan sekarang deh. Ya. Jadi nanti ini boleh dikosongin lagi ya. Dan isi yang hanya warna abu ini. Karena yang lain-lain tuh udah saya buat rumus. Anda boleh ganti produknya gitu ya, atau Anda gunakan kategori, silakan. Anda silakan insert silakan di sana. Gitu ya. Nah, di sini saya udah langsung masukin cost per unit, HPP per unitnya. Nanti ketemu total HPP-nya berapa. Jadi Anda boleh buat. Boleh nggak nambahin jumlah produk? Boleh, silakan. Anda tinggal copy paste aja nanti. Ya. Nah, di sini ada payroll ya. Payroll Anda tinggal isi nantinya ya berapa karyawan Anda gitu ya.
berapa karyawan Anda, karyawan yang full time, paruh waktu, kontraktor berapa gitu ya. Nah, nanti ketemu nih berapa rata-rata pekerjanya, upahnya, gajinya berapa. Oke, jadi nanti lebih detail. Lalu di sini ada OPEX ya, operational expenses. Ya, Anda tinggal isi berapa budget iklan Anda, ya isi yang warna abu ya. Terus nanti di sini ada biaya bunga bank dari uang yang sudah Anda pinjam misalkan dari bank. Nah, dari sini semua nanti dia akan ngejahit sendiri di laba rugi ya, proyeksi laba rugi semuanya. Nah, nanti di balance sheet ya, di balance sheet buat teman-teman mungkin agak challenging kalau teman-teman nggak punya background pernah melakukan pembukuan ya. Nah, karena di sini nanti akan ada yang automatically terisi dari dia connect ke income statement, ada juga yang Anda harus isi. Ingat yang harus diisi yang warna abu aja. Yang warna abu. Jadi ini piutang, Anda proyeksi sendiri. Oke, Anda isi yang di sini. Yang lainnya udah ngeling semuanya. Apa ini jadwal, ini working capital schedule, nanti ini akan connect nih piutang, ya persediaan utang usaha untuk menghitung net working capital, ya kebutuhan modal kerja. Nanti ini kenapa? Karena net working capital ini kaitannya sama cash flow, ya nempel dia di sini perubahan working capital dia akan connect ke cash flow, ya karena cash flow itu kan membutuhkan juga modal kerja. Lalu depresiasi, ya nanti di sini ada aset tetap, misalkan aset tetap Anda 1 miliar. Terus ada rencana capex beli bangunan 200 juta. Ya. Nah, nanti baru apa namanya? Ini aset Anda nih. Nah, baru nanti ada depresiasinya. Ya, ada depresiasinya, nanti kita akan hitung depresiasi di sini. Sini ada depresiasi nih. Ya, penyusutannya. Ini dari sini nih. Ini biaya penyusutan. Nanti Anda masukin. Ya, jadi nanti ada di sini. Lalu juga hutang, misalkan Anda punya hutang 1M, ya, terus Anda ada rencana penambahan utang. Nah, ini akan kayak gini. Ini berapa penambahan utang di sini? Ya, nambah utang di sini 50 juta. Gitu. Nanti dia akan ngitung sendiri. Ya. Nah, baru nanti kita ketemu cash flow-nya. Oke. Template-nya akan saya sharing di sini. Kirimkan file PDF-nya, nanti kirim template-nya, rekaman bisa diakses. Nanti, oke. Nah, ini akan saya bagikan. So, teman-teman, yang teman-teman tertarik, misalkan tadi ya, ada pertanyaan dari teman-teman masalah apa? SFM ya, saya coba jelaskan sedikit teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik 3 tim. SFM insya Allah akan ada tanggal 27-28 Agustus di Bandung ya, saya adakan di Bandung di Trans Luxury Hotel Bandung ya. Ini lengkap banget ya, dan ini batch yang ke-16. Jadi Anda mau belajar keuangan dari A sampai Z tentang keuangan bisnis, silakan ikut. Dan kalau Anda business owner, minimal ajaklah 1 orang staf keuangan atau orang kepercayaan Anda, biar Anda punya satu pemikiran dengan tim Anda nantinya. Saran saya ikut. Dan tapi problemnya adalah yang udah daftar hari ini itu udah 95%. Kalau nggak salah slotnya itu tinggal 3 orang lagi. Tinggal 3 atau maksimal 5 lah ya, kalau mau di iniin 5 peserta lagi. Jadi tanggal 27 masih 2 minggu lagi, tapi hari ini yang udah mendaftar itu udah hampir full. Jadi silakan aja Anda buru-buru daftarnya di www.smartfinancialmap.com. Dan tadi saya dapat info dari admin, katanya yang ikut harganya memang per hari ini udah normal, tapi kalau yang mau ikut hari ini, yang tertarik join hari ini, Anda akan dapat potongan, saya kasih ya, potongan 1 juta rupiah. Jadi 1 juta rupiah dari harga normal hari ini. Jadi lumayan tuh teman-teman, dan slotnya juga terbatas. Nah, yang kedua, teman-teman yang mau ikut mentoring sama saya, ya saya buka mentoring, sesi mentoring itu selama 3 bulan ya, mentoring tentang keuangan. Saya akan kasih nanti tiap minggu tuh ada sesi dengan saya selama 3 bulan weekly ya. Jadi ada tools Excel tiap minggu, tools saya akan bagikan
tentunya tools-tools yang saya nggak bagikan di Juminar, saya akan bagikan di kelas khusus ya, di kelas mentoring. Nanti ada report, template PowerPoint apa segala macam itu saya akan kasih, dan juga forum tanya jawab. Jadi tiap minggu ada materi buat mentoring, ada forum tanya jawab, ada tools yang saya bagikan yang nggak saya bagikan di tempat yang lain gitu ya, dan ada PowerPoint tentang report dan segala macam. Saran saya, kalau Anda business owner yang mau belajar keuangan, mentoring ya, itu jadi nggak padat materinya, ya 1 jam sampai 2 jam, tapi itu tiap minggu saya akan update. Dan ini dapat sertifikat. Dan sertifikatnya insya Allah itu bisa Anda gunakan juga buat jualan atau Anda buat nambahin CV gitu ya. Jadi ini bisa juga. Cara daftarnya gimana? www.ilmukeuangan.com/mentoring. Ya, Anda coba daftar di sana. Biayanya sangat-sangat murah ya kalau nggak salah. Jadi itu biayanya per bulan cuma 1.200.000 gitu ya, 1.200.000, tapi memang minimal Anda harus ikut minimal 3 bulan. Nah, programnya seperti apa mentoring? Saya mau ceritakan mentoring ini. Kenapa saya bikin mentoring, teman-teman? Karena terus terang saya greget aja gitu loh. Ini banyak bisnis yang terakhir-terakhir ini ngadu ke saya, punya masalah cash flow, punya masalah ini. Padahal di perusahaannya ada orang keuangannya, ada orang ini pada ngapain aja kerjanya gitu kan. Akhirnya saya ngerasa bahwa ya udahlah, mungkin saya harus bantu mereka untuk bisa memberikan solusi ya tiap minggu. Jadi kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan terkait masalah bisnisnya itu bisa kita bahas di sesi mentoring. Tapi memang mentoring ini bukan private gitu ya, tapi saya jamin tidak ada yang konfidensial yang kita bukan buka datanya, enggak gitu ya. Tapi misalkan Anda punya masalah tentang cash flow, saya akan jawabnya untuk semua. Jadi untungnya adalah nanti Anda akan belajar juga dari bisnis orang lain. Jadi kita selain belajar dari masalah bisnis sendiri, kita juga akan belajar dari masalah orang lain. Jadi sehingga nanti memperkaya tuh. Ya, jadi program mentoringnya ini ya, ini datanya 82% penyebab usaha kecil tutup masalah nggak bisa mengatur keuangan. Nah, jadi ilmu keuangan. Jadi 3 bulan mentoring program, nanti objektifnya membantu mengembangkan skill keuangan dan bisnis untuk pemilik bisnis dan staf, membantu perusahaan menemukan solusi ya setiap permasalahan, membantu meningkatkan pengetahuan tim leader ya, membantu perusahaan meningkatkan skill kapasitas SDM, dan juga saya akan berikan tools yang dibutuhkan. Agendanya selama 3 bulan dilakukan setiap minggu selama 12 minggu ya. Metodenya Zoom, training business finance, mentoring, dan tanya jawab. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti teman-teman. Jadi di bulan pertama nanti kita akan ngebahas lebih banyak tentang analisa. Jadi nanti teman-teman saya kasih materi, teman-teman praktekkan langsung analisa keuangan di perusahaannya sendiri-sendiri ya. Terus break even point analisa, variance analysis, profitability ratio, liquidity ratio, semuanya akan saya kasih materi dan teman-teman kerjain. Minggu depannya lagi tanya ke saya gitu. Ada masalah apa? Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tentang analisa penjualan, revenue ya, bagaimana menganalisa revenue, ABC analysis, bagaimana membuat perusahaan lebih profit gitu ya dari portofolio produk portofolio dan segala macam. Lalu untuk nambah bisnis baru, bagaimana kita analisa penjualan dari bisnis yang lama dan segala macam, termasuk forecasting yang tadi itu kita akan bahas. Nah, selanjutnya ada cash flow management. Bagaimana perusahaan memanage cash flow, working capital, funding, strategi, ya. Terus juga ada financial and sales reporting. Jadi penting, kadang-kala kan kita business owner dapat report yang aduh susah banget bacanya gitu. Nanti saya akan ajarin Anda dan tim Anda gitu ya, bagaimana sih memberikan report yang enak banget dibaca dan mudah dimengerti gitu ya, dan juga bagaimana kita mengambil problem solving ya, melakukan problem solving pada saat bisnis kita dijalankan. Nah, jadi 3 bulan ini, selama 3 bulan itu ya itulah saya gini, tiap Sabtu lah saya mau bagi-bagi ya, bagi ilmu gitu kan. Tapi memang mentoring ini nggak bisa saya buka secara gratis karena takutnya banyak banget kan malah nggak dapat gitu ya. Jadi saya batasin aja. Jadi silakan teman-teman yang mau ikut program mentoring, mau ngikutin staffnya mentoring ya, itu lebih bagus gitu ya buat Anda. Dan harganya juga nggak mahal-mahal, bahkan saya diprotes nih sama teman saya, "Sak, lu gila ya," gitu ya. "Lu mentoring sebulan sama lu cuma 1.200.000.
Gila, orang lain ya bilang enggak, tujuan saya enggak gitu, teman-teman. Tujuan saya, bahkan teman saya itu bilang, "Sak, padahal nih program lu kalau lu jual 30 jutaan sebulan laku nih." Gue bilang enggak mau kayak gitu, gitu. Jadi saya mau bantu gitu ya, dan waktunya juga nggak lama karena bukan materi yang seharian gitu ya. Jadi tapi materi yang sering. Jadi setiap kali mentoring saya bahas satu materi, tapi dalam. Misalkan BEP analisis, udah BEP analisis saja. Ayo kita bahas nih. Nanti ada contoh kasus, terapkan di bisnis Anda. Baru minggu depan saya akan tanya, gimana? Udah kehitung belum BEP-nya? Oh, udah ketemu kok sekian sekian. Oke, udah ketemu BEP-nya, lalu ngapain? Nah, jadi lebih ke tactical ya. Jadi kalau nggak salah ini harganya juga terjangkau lah ya, 1,5 juta sebulan, dan kalau nggak salah harga per hari ini dari admin saya tuh di 1,2. Silakan Anda mau ikut program ini. Daftarnya di mana? Ini untuk siapa? Business owner, CEO, CFO ya. Nanti saya gitu ya. Nah, ini nanti fasilitasnya apa? Weekly training, tools Excel ya, PPT report, tanya jawab, dan ada sertifikat. Nah, daftarnya di ilmukeuangan.com/mentoring atau screenshot aja nih. Ini hubungi CS-nya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau share template-nya. Sama template-nya mana nih? Saya share di kolom chat. Oke, teman-teman silakan download ya yang ada di sini ya. Kenapa saya cuma kasih di sini dulu? Karena saya menghargai Anda. Ya, Anda udah datang gitu ya. Jadi saya prioritaskan ya untuk bisa mendownload ini. Oke, itu udah saya download, udah saya upload tuh. Silakan ya. Sabar. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau itu silakan di-download gitu ya, teman-teman. Kalau ada tanya-tanya silakan follow IG saya Yusak M Yahya atau follow Ilmu Keuangan @ilmukeuangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, insya Allah berkala lah. Saya ada IG live, ada ini segala macam, kita akan bahas. Dan saya harap Anda sehat-sehat selalu ya, terus belajar dan semoga bisnis Anda bisa sukses semua. Coach, tolong yang bisa kebaca dong di HP, Coach, materi linknya. Oke. Gimana caranya nih? Oke, teman-teman bisa masuk ke Telegram Ilmu Keuangan ya. Nanti template-nya saya share juga ke Telegram Ilmu Keuangan. Anda kalau yang mau pakai HP, masuk ke Telegram Ilmu Keuangan, nanti template-nya saya share juga di sana. Oke, di Telegram linknya ada, Coach? Telegram linknya? Telegram link. Oke, Telegram link. Telegram link. Di mana Telegram link? Oke, sebentar ya. Silakan masuk. Dia saya ada kirim di grup itu ya, Del. Di grup konten itu ada Telegram link itu. Oh, ini bisa kok. Ini saya ambil nih. Ini Telegram linknya ya. Saya sharing di Oke, itu Telegram linknya ya. Nanti kita kirim filenya lewat Telegram. Oke, teman-teman, itu mungkin dari saya hari ini. Thank you ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan kalau yang mau ketemu saya live langsung join aja SFM ya, join aja SFM. Atau kalau mau sama saya juga mentoring, silakan ikut mentoring. Oke, thank you ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Yuzak atas ilmunya yang telah Waalaikumsalam dibagikan hari warahmatullahi ini. wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sebelumnya Coach. teman-teman boleh untuk dinyalakan kameranya karena kita akan ada sesi. Ayo foto-foto ya. Iya. Ayo foto-foto yuk. Kita foto dulu yuk sebelum
kita akhiri sesi ini.